kandungan dari kitab ini itu kembali membahas tentang tauhid dan akidah daripada salafus saleh. Dan usul sittah ini disebutkan 6 usul, itu bukan ala sabil al-hasr. Bahkan beliau menyebutkan 6 usul saja, itu berkaitan tentang yang paling pentingnya dari usul dari akidah ahli sunnah wal jamaah dalam pembahasan tauhid. Jadi bukan semata-mata pembatasan dari usul. Tidak lain beliau menyebutkan hanya dalam bentuk yang paling pentingnya dari usul itu, yang paling pentingnya dari usul itu. Taib, kata beliau, terjemah dari musannif sudah berlalu ya di kitab sebelumnya. Kata beliau, qala rahimahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ini penulis memulai dengan tulisannya kembali dengan basmalah. Dan ini sudah berlalu. Sudah berlalu faedah atau perkara yang membuat seorang penulis itu memulai kitabnya dengan bismillah. Ada berapa? 4 perkara. Ada 4 perkara. Sudah kita sebutkan sebelumnya. Kata beliau, min ajabil ujab wa akbaril ayat dallati ala qudratil malik al-ghullab sittatu usulin bayyanahu Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu dhannun thumma ba'da hadha ghalata fiha katsirun min adkiya'i al-alam wa uqala'i bani adam illa aqallal qalil. Kata beliau rahimahullah, dari hal yang paling menakjubkan. Ini beliau merasa ta'ajjub dari apa yang akan disebutkan dari usul ini. Merasa ta'ajjub terhadap kebanyakan manusia. Di antara manusia itu ada yang disifati dengan zaki, orang yang cerdas. Tapi dari kecerdasan itu tidak membuat dia paham. Tidak dia membuat dari paham dari usul yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Atau Al-Qur'an sendiri datang dengannya dengan penjelasan yang sangat jelas. Ini kesimpulan dari muqaddimah beliau. Kata beliau, min ajabil ujab, dari sesuatu yang paling menakjubkan. Jadi ujab itu syiddatul ajab. Syiddatul ajab, jadi sesuatu yang paling menakjubkan. Wa akbaril ayat, dan tanda-tanda yang paling besar. Yang menunjukkan terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala Al-Malik Al-Ghullab. Ucapan beliau wa akbaril ayat. Kemarin sudah berlalu Ayat itu terbagi menjadi dua. Ada namanya kauniyah. Terbiasa disebut dengan al-mar'iyah, sesuatu yang dilihat. Kemudian ada namanya ayat syar'iyyah, seperti Al-Quran. Atau biasa dikenal dengan sam'iyah. Wa akbaril ayat dallati ala qudratil malik al-ghullab. Al-Ghullab disebutkan ini bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini digandengkan dengan nama Al-Malik, itu bentuk penyebutan sifat saja. Sifat. Di antara makna dari Al-Ghalib itu diambil dari makna Al-Aziz. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Menunjukkan kemampuan Al-Malik Al-Ghullab, itu menaklukkan segala sesuatu, pemilik dan penakluk segala sesuatu.
Kata beliau, sittatu usulin, 6 usul bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadiha lil awam. 6 usul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas untuk orang-orang awam saja. Bukan kekhususannya, maksudnya sampai orang awam paham dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang 6 usul ini. Bukan terkhusus dijelaskan untuk orang awam. Semuanya masuk. Orang penuntut ilmu juga masuk. Jelas. Cuman disebutkan sampai orang awam itu jelas untuknya dari 6 usul ini. Jelas untuknya dari 6 usul ini. Fauqa ma yadhunnu dhannun, di atas apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Jadi sangat jelas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dari 6 usul itu. Kemudian kata beliau, summa ba'da hada, kemudian setelah itu ghalata, yaitu akhta'a. Perhatikan. Kemudian setelah itu, setelah dijelaskan dengan penjelasan yang jelas, kemudian kata beliau, salah kebanyakan dari manusia, yang disifati dengan al-adkiya, orang-orang pintar. Wa uqala'i bani Adam, dan orang-orang berakalnya dari Bani Adam. Illa aqallal qalil, kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja. Jadi 6 usul itu yang disebutkan oleh musannif akan datang nanti, itu sesuatu yang sangat jelas. Sesuatu yang sangat jelas sampai pada pemahaman orang awam saja. Tanpa dilihat lagi orang-orang yang berakal, orang-orang penuntut ilmu. Bagaimana lagi jelasnya ini? Sampai orang awam saja mengetahui dari 6 usul ini. Saking jelasnya. Tapi bersamaan dengan itu, kata beliau, kebanyakan dari orang-orang yang pintar, orang-orang yang disifati berakal, di antara mereka, itu salah dalam memahami apa yang datang dari 6 usul ini. Salah dalam memahami. Kecuali sedikit dari orang yang berakal, orang yang disifati berakal, dan orang yang disifati dengan kecerdasan ini. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengenal kebenaran itu sangat sedikit dibandingkan orang yang jahil dari kebenaran itu. Jahil dari kebenaran itu. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mendengar seorang laki-laki berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan dari orang-orang yang sedikit. Dari orang-orang yang sedikit. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada si laki-laki ini, doa apa itu? Doa apa itu? Dia berdoa, Allahumma ja'alni minal aqallin. Dari orang-orang yang sedikit. Jadikanlah aku ini dari orang-orang yang sedikit. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada laki-laki tersebut, apa ini? Kenapa berdoa dijadikan orang-orang yang sedikit? Kemudian laki-laki ini berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa amana ma'ahu illa qalil? Tidak ada yang beriman bersama para nabi kecuali sedikit. Disifati apa?
sedikit. Di dalam ayat juga dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Iya. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersifat memiliki kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Shadaqta." Iya, betul. Jadi ucapan beliau di sini dari penjelasan 6 usul itu yang sangat jelas. Kebanyakan dari orang-orang yang pintar, orang-orang yang berakal itu tidak memahami atau salah dalam memahami 6 usul ini. 6 usul yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas. Kemudian setelah itu beliau masuk dalam usul yang pertama. Jadi paham maksudnya beliau di sini ya? Muqaddimah beliau. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya ada 6 usul yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Begitu pula nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang sangat jelas. Tapi bersamaan dengan itu masih banyak yang tidak memahami. Salah dalam memahami. Dan yang salah ini adalah orang-orang yang disifati dengan memiliki kecerdasan. Disifati dengan orang-orang yang memiliki akal. Yang dimana 6 usul ini saking jelasnya sampai orang awam saja dia paham. Sampai orang awam saja dia paham. Artinya orang yang tidak belajar dia paham. Jelas dari 6 usul ini. Jelas dari 6 usul ini. Jadi 6 usul ini kita akan masuk di usul pertama. Usul pertama disebutkan tentang ikhlas. Yang dimana ikhlas yang diinginkan di sini adalah tauhid. Ini asal pertama yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah. Tatkala menjelaskan tentang tauhid, kemudian beliau juga akan menjelaskan tentang lawan dari tauhid itu. Yaitu apa? Kesyirikan. Ini asal pertama. Kemudian yang kedua berkaitan tentang al-ijtima' fid din. Perintah untuk bersatu dalam agama. Dan larangan terhadap perpecahan. Berpecah belah. Ini asal yang kedua. Kemudian yang ketiga, asal yang ketiga itu as-sam' wa ta'ah li wilatil amr. Bagaimana seorang diperintah untuk taat pada pemerintah. Taat kepada pemerintah. Kemudian yang keempat tentang penjelasan ilm dan ulama, al-fiqh wal fuqaha. Dan siapa yang menyerupai mereka dari sifatnya pada hakikatnya dia bukan dari mereka. Jadi asal yang keempat apa? Menjelaskan tentang ilmu dan pemilik ilmu, ahlul ilmu. Fikih dan siapa yang disifati dengan ahlul fikih. Fuqaha. Kemudian dijelaskan juga siapa yang menyerupai mereka tapi pada hakikatnya dia bukan bagian dari mereka. Dia bukan ulama, dia bukan fuqaha. Tapi dia bertasyabbuh dengan al-ulama dan al-fuqaha. Bertasyabbuh dengan ulama dan fuqaha. Kemudian yang kelima, penjelasan siapa itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ini asal yang kelima. Kemudian yang keenam, bantahan syubhat yang diletakkan oleh atau yang didatangkan oleh syaitan. Dalam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
Di syaitan memberikan syubhat untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan asal keenam ini membantah dari syubhat tersebut. Membantah dari syubhat tersebut. Ini 6 kaidah atau 6 usul. Iya, yang sangat jelas dengan penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan penjelasan yang jelas, iya, yang sangat jelas sampai diketahui juga oleh orang awam. Tapi musannif rahimahullah merasa ta'ajjub. Kenapa? Karena justru yang salah dalam 6 usul ini adalah orang-orang yang disifati dengan kecerdasan, disifati dengan orang-orang yang memiliki akal. Iya, orang-orang yang memiliki akal. Jadi ini 6 usul yang musannif rahimahullah akan sebutkan. Baik. Kita ambil usul pertama. Kata beliau, al-asl awal, ikhlasul din lillah wahdahu la syarika lah, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Kata beliau, asal yang pertama ya, bagaimana disebutkan, itu adalah mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada syarikat untuk. Iya. Jadi ikhlas ini asal pertama. Tapi yang diinginkan dengan ikhlas di sini adalah tauhid. Dari mana kita tahu tauhid? Karena beliau menjelaskan setelahnya, wa bayan diddihi alladhi huwa syirk billah. Berarti syirik lawannya apa? Ya tauhid. Syirik lawannya apa? Tauhid. Jadi ikhlas yang diinginkan di sini apa? Yang diinginkan adalah bagaimana seorang itu diperintah untuk bertauhid. Perintah untuk bertauhid. Tetapi kata ikhlas, iya, itu banyak didefinisikan oleh beberapa ulama. Banyak definisinya. Dan di antara definisi al-ikhlas apa yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakimi rahimahullah, dia katakan al-ikhlas itu tasfiyatul amal, memurnikan amalan, bisalihin niyah, dengan baiknya niat. Iya. Min jami'i syawa'ib asyirk, dari seluruh perangkap-perangkap kesyirikan. Itu ikhlas. Jadi memurnikan amalan. Iya. Dengan memperbaiki niat. Memurnikan dari mana? Dari seluruh perangkap-perangkap kesyirikan. Itu ikhlas. Kalau disebutkan oleh Abu Usman Sa'id Naisaburi rahimahullah ta'ala, hakikat dari ikhlas itu 3 perkara. Iya, 3 perkara. Pertama, seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan iya, dia harus yakini bahwasanya Allah melihat. Dia tanamkan dalam dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihatnya ketika dia beribadah. Ketika ini ada, maka ini akan menghilangkan rasa ria di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, ketika dia beribadah, dia mengingat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerahnya? Diberikan taufik sehingga dia bisa beramal. Kalau dia ingat ini, iya, dia ingat sampai hilang rasa ujub dalam dirinya. Rasa bangga dalam dirinya dengan amalan tersebut. Sudah berapa? Sudah 2. Kemudian yang ketiga, ketika dia beramal, dia harus lemah lembut dalam amalan itu. Dan ini ketika dilakukan, iya,
sampai akhirnya hilang dalam dirinya apa? Rasa tergesa-gesa. Hilang dalam hatinya rasa tergesa-gesa. Jadi 3. Jadi kalau beribadah, dia harus yakin bahwasanya Allah melihatnya. Sampai akhirnya hilang rasa riya dalam hatinya. Kemudian kedua, dia harus ingat akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sampai akhirnya hilang rasa ujub dalam hatinya. Kemudian yang terakhir, ketika dia beribadah, dia harus berlemah lembut. Iya. Harus ada rifq. Sampai akhirnya hilang rasa apa? Rasa terburu-buru dalam hatinya. Iya, jadi tarif dari ikhlas ada. Kemudian hakikat dari ikhlas juga disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya siapa? Abu Usman Sa'id An-Nisaburi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wa bayan diddihi alladhi huwa syirku billah. Iya. Dan menjelaskan lawannya, itu lawan dari tauhid, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lewat kemarin ya tentang pembagian dari kesyirikan, tentang pembagian dari kesyirikan. Syirik ada yang disifati dengan syirik akbar dan ada yang disifati dengan syirik asghar. Ada yang disifati dengan syirik asghar. Kemudian kata beliau, wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asl min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladu ammah. Perhatikan. Jadi asal yang pertama ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan tentang lawan dari tauhid itu, yaitu kesyirikan. Dan kebenaran atau keberadaan dari Al-Qur'an yang menjelaskan tentang asal ini. Iya, apa itu? Apa asal yang diinginkan di situ? Tauhid. Tauhid min wujuhin syatta, dari arah yang sangat banyak. Jadi Al-Quran, maksudnya Al-Quran, dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, itu menjelaskan tentang tauhid dari beberapa sisi. Kadang dijelaskan tauhid tentang perintah, ya kan? Perintah tauhid, larangan kepada kesyirikan ini. Kadang juga datang dalam bentuk penyebutan keutamaan tauhid. Iya. Datang juga dalam bentuk penyebutan keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Kadang juga datang dalam bentuk menjelaskan akibat, buah, atau apa yang akan didapat oleh pemilik tauhid dan apa yang akan didapat oleh sahibus syirik, orang yang berbuat syirik. Sampai kata beliau, penjelasan yang dipahami juga sampai orang yang paling bodoh. Balit, ablat itu orang yang dungu. Datang dalam bentuk isim tafdil. Artinya saking jelasnya orang-orang seperti ini juga paham. Ini asal pertama, itu tauhid. Bagaimana Al-Quran datang dengan menjelaskan? Dengan penjelasan yang jelas dari beberapa sisi. Kadang dijelaskan tentang perintah tauhid, larangan kepada kesyirikan. Kadang datang dengan penjelasan keutamaan tauhid, dan bahaya kesyirikan. Kadang juga datang dalam menjelaskan tentang akibat atau apa yang akan didapatkan oleh ahli tauhid ini dan apa yang akan dirasakan oleh ahli syirik. Bukankah ini sangat jelas? Sangat jelas. Tetapi dari hal yang menakjubkan, apa? Orang-orang pintar, disifati orang-orang pintar, orang-orang yang memiliki akal,
itu malah tidak memahami dari perkara ini. Tidak memahami dari perkara ini. Kemudian kata beliau, lihat, setelah semuanya jelas, kemudian kata musannif rahimahullah, summa lamma sara ala aktsaril am, ala aktsari ummah ma sara. Iya, perhatikan. Kemudian kalau sudah seperti ini, orang-orang yang disifati dengan zaki, iya, disifati dengan sahibul aql, itu tidak paham dengan hal seperti ini, malah salah, maka kata beliau, azhara lahum syaitan. Perhatikan. Datanglah ketika itu syaitan menampakkan untuk mereka keikhlasan. Iya. Fi surati at-tanaqqus as-salihin wa taqsiri fi huquqihim. Dalam bentuk pengurangan terhadap salihin dan bentuk kekurangan, iya, mengurangi dari hak-hak orang-orang soleh. Maksud dari ucapan musannif rahimahullah di sini, lihat. Jadi syaitan menampakkan kepada mereka apa itu keikhlasan yang sebenarnya. Iya. Jadi dia nampakkan, tak kala dia tidak paham dengan apa yang datang dari Al-Quran, perhatikan, iya, penjelasan Nabi SAW dalam hadis, maka datang syaitan kepada mereka, menampakkan bahwasanya, kalau seorang bertauhid kepada Allah, perhatikan, seorang bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan ibadah semuanya hanya kepada Allah, berarti itu adalah bentuk pengurangan hak dari orang-orang soleh. Iya, bentuk at-tanaqqus fis sholihin. Artinya, kalau kita ikhlaskan semua ibadah kepada Allah, perhatikan, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semuanya, ini adalah bentuk penghinaan terhadap orang soleh. Kenapa? Tidak ada lagi bagiannya. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi nazar untuknya. Tidak ada lagi tawaf di kuburannya. Tidak ada. Oleh karena itu, dia katakan ikhlas, bagaimana seorang itu mengambil juga hak, kemudian diberikan kepada orang-orang soleh. Terbalik dia. Terbalik. Ini dari kekeliruan. Artinya, mereka tidak paham sampai datang syaitan membalikkan keadaan dari pemahaman. Jadi katakan ikhlas apa? Ini tampakkan syaitan untuk mereka ini apa? Bagaimana kita berikan juga sedikit kepada orang-orang soleh. Karena kapan diserahkan semuanya kepada Allah, berarti bentuk ada pengurangan kita, iya, kepada hak dari orang-orang soleh. Iya. Kemudian kata beliau setelahnya, wa adhara lahum syirk. Perhatikan. Kemudian ditampakkanlah kepadanya kesyirikan. Itu syaitan menampakkan kepada mereka kesyirikan fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim, dalam bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh dan wa atba'ihim. Jadi dikatakan, kalau kita tidak bertawaf kepada orang-orang ahli kubur, tawaf di kuburannya, meminta kepada penghuni kubur, bernadar untuk penghuni kubur, maka berarti kita tidak ada kecintaan kepada orang-orang soleh. Tidak ada kecintaan kepada orang-orang soleh. Iya. Yang ada hanya pengurangan dari hak mereka. Kenapa? Karena nadar semuanya diserahkan kepada Allah. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibalik dua keadaan. Syirik, iya, ditampakkan seperti keikhlasan. Dan keikhlasan ditampakkan seperti kesyirikan. Ditampakkan seperti kesyirikan. Jadi ini asal yang pertama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala,
menjelaskan asal yang pertama ini dengan penjelasan yang sangat jelas, tetapi sampai-sampai orang awam paham dengan asal ini, tetapi kebanyakan dari orang-orang pintar, orang-orang yang berakal itu tidak memahami dari hal tersebut. Tidak mengerti atau salah dalam memahami usul ini. Kemudian akhirnya syaitan masuk kepada mereka dan membalikkan hakikat dari tauhid, membalikkan hakikat dari kesyirikan. Jadi katakan kalau orang ikhlas, orang ikhlas itu apa? Apa? Apa yang diinginkan syaitan di sini ikhlas? Tidak memberikan seluruhnya kepada Allah. Tidak memberikan seluruhnya kepada Allah. Harus juga apa? Diberikan orang yang soleh. Karena kapan disendirikan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bentuk apa? Tanakus kepada kesyirikan. Dan ketika orang tawaf di kuburan, menyembelih untuk kuburan, maka ini bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh, yang dimana ini adalah apa? Tauhid di sisi mereka. Tauhid di sisi mereka yang dinampakkan oleh syaitan, Jadi ini asal yang pertama yang rahimahullahu taala sebutkan di kitabnya ini, di Ushul As-Sittah. Jadi paham toh? Kurang paham? Apa yang tidak dipahami? Keikhlasan yang kita ulang sedikit. Dengar baik-baik. Kata beliau di asal pertama tentang apa? Pembicaraan tentang apa dulu? Tentang keikhlasan, tentang keikhlasan. Dan penjelasan tentang lawan dari keikhlasan itu, yaitu kesyirikan. Kemudian asal ini, perhatikan, asal ini, keberadaan dari asal ini itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan beberapa arah, beberapa sisi. Di antaranya apa? Di antara sisi, Al-Quran menjelaskan tentang tauhid. Datang perintahnya, memerintahkan. Kedua, menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Bahaya kesyirikan. Kemudian ketiga, itu yang pertama. Yang ketiga tentang apa? Menjelaskan tentang akibat. Apa yang akan didapat oleh pemilik tauhid ini ketika di dunia dan di akhirat juga. Begitu pula ahlu syirik. Perhatikan. Ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Sampai kata beliau, bikalamin yafhamuhu abladul amr. Penjelasan yang dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar. Jelas sekali. Larangan kesyirikan. Perintah kepada tauhid. Keutamaan tauhid. Bahaya kesyirikan. Buah dari tauhid itu untuk pemiliknya. Buah dari kesyirikan untuk pemiliknya, pemilik kesyirikan, pelaku kesyirikan. Itu jelas. Kemudian kata beliau, summa lamma sara ala aksaril ummah. Kemudian tak kala terjadi apa terhadap kebanyakan dari manusia. Masara. Dari, perhatikan. Seperti tidak ada lagi
belajar mengajar. Perhatikan. Meninggalkan menuntut ilmu. Ini. Tak kala terjadi hal seperti ini, tidak ada lagi penyebaran ilmu. Iya. Orang berpaling dari ilmu. Iya kan? Tidak mau mendengar lagi para ulama. Maka kata beliau, abharu lahumus syaitan. Tak kala sudah terjadi hal seperti ini, iya, manusia berpaling dari menuntut ilmu. Berpaling dari mempelajari agama. Tidak lagi mementingkan ilmu agama, sibuk dengan perkara-perkara dunianya. Maka ketika itu abharu lahumus syaitan. Maka syaitan datang menampakkan untuk mereka al-ikhlas, keikhlasan. Menjelaskan terhadap mereka keikhlasan. Iya. Keikhlasan fi surati at-tanakkus sholihin. Maksudnya apa? Jadi katakan ikhlas itu yang datang dalam Al-Quran. Apa? Apa? Tauhid yang datang dalam Al-Quran apa? Menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Hal seperti ini bentuk pengurangan terhadap orang-orang soleh. Syaitan bilang begitu. Perhatikan. Ikhlas yang datang dalam Al-Quran yang dijelaskan itu bentuk pengurangan terhadap hak-hak orang-orang soleh. Tidak semua. Nadar itu boleh juga kita berikan kepada orang-orang soleh. Kita juga harus tawaf di kuburan orang soleh. Kenapa? Karena kalau diserahkan semua kepada Allah dan ini adalah keikhlasan, itu bentuk pengurangan terhadap hak-hak orang soleh. Paham? Dia tampakkan seperti itu. Kemudian dia juga tampakkan kesyirikan. Fi surati mahabbatis sholihin. Iya. Kesyirikan apa? Kesyirikan itu membagi ibadah. Tawaf di kuburan untuk kuburan. Menyembelih untuk kuburan. Ini kesyirikan, bentuknya apa? Kata syaitan, ini bagus. Kenapa? Ini bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Karena tidak belajar, jadinya, oh iya tahu. Itulah. Jadi tak kala ditinggalkan ilmu, tidak ada lagi pembelajaran, tidak ada lagi belajar mengajar. Orang sudah sibuk dengan dunia, datanglah syaitan membalikkan keadaan ini. Iya. Memang dia sholat. Iya. Dia puasa kalau bulan Ramadan. Iya kan? Tapi ada hal lain, ibadah lain yang besar yang mereka palingkan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jatuh dalam kesyirikan yang dimana itu akan menghapus ibadah mereka, pahala dari ibadah mereka. Jadi paham? Paham. Jadi itu asal yang pertama. Asal yang pertama. Bagaimana jelasnya apa? Perintah tauhid. Jelasnya apa? Larangan kesyirikan. Iya. Larangan apa? Kesyirikan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang dimana ini tidak dipahami oleh orang-orang pintar dan orang-orang yang berakal. Jadi ini asal yang pertama yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk di asal yang kedua. Tentang perintah untuk bersatu dan larangan terhadap berpecah. Baik. Dah paham semua tuh? Insyaallah. Iya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.